Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dimas Muhammad Daud dengan LPAR 021 ingin mereview hasil dari buku Marine and Offshore Corrosion terkait pengendalian dan perawatan lingkungan untuk mencegah korosi untuk memenuhi tugas korosi bangunan laut. Dan dosen pengampu dari mata kuliah korosi bangunan laut yaitu ada Profesor Herman Pratikno selaku guru besar korosi bangunan laut. Oke, yang pertama yaitu di sini saya akan menjelaskan pengendalian dan perawatan lingkungan di lingkungan laut untuk mencegah korosi. Korosi pada struktur laut seringkali disebabkan oleh interaksi langsung antara logam dan lingkungan laut yang kaya akan kelembaban, garam, dan kontaminan lainnya. Korosi terjadi karena reaksi antara logam dan lingkungannya. Ada beberapa metode pengendalian ini untuk mencegah korosi tergantung pada kondisi lingkungan, seperti apakah bersifat atmosferik atau berair. Kemudian ada lingkungan atmosferik dan pengaruhnya. Kelembaban dan kontaminan. Di lingkungan laut, kelembaban tinggi mempercepat proses korosi karena adanya kandungan air yang mendukung reaksi antara logam dan lingkungannya. Kontaminan seperti debu, sulfur, dioksida mempercepat korosi. Kelembaban relatif. Kelembaban relatif di bawah 50% terbukti sangat efektif untuk memperlambat laju korosi. Pengendalian kelembaban ini lebih mudah diterapkan di ruang tertutup atau terkendali. Kemudian ada penggunaan desikan dalam pengendalian kelembaban. Desikan adalah bahan penyerap kelembaban yang efektif untuk mengurangi kadar air di ruang tertutup. Ada dua jenis desikan untuk mengendalikan kelembaban untuk mencegah korosi. Yang pertama ada silika gel, yang kedua ada alumina aktif. Silika gel digunakan karena daya serapnya yang tinggi. Jika ditempatkan dalam jumlah sekitar 250 gram per meter kubik, silika gel dapat bertahan hingga 2 sampai 3 tahun dalam lingkungan tertutup yang baik. Alumina aktif memiliki sifat penyerap kelembaban yang mirip dengan silika gel. Namun, alumina aktif perlu diaktifasi ulang untuk menjaga keefektifannya. Selanjutnya ada pengendalian lingkungan dengan gas inert. Penggunaan gas inert yaitu seperti nitrogen adalah metode efektif untuk mencegah korosi dikarenakan nitrogen mempunyai sifat yang stabil dan tidak reaktif sehingga mampu menggantikan oksigen yang berpotensi menyebabkan korosi pada logam. Kemudian metode ini sangat efektif untuk melindungi komponen yang sangat rentan terhadap korosi. Keuntungan dari gas inert ini eh, yakni tidak perlu sering diganti selama ruang tertutup, tetap kedap udara. Nah, ada pengendalian lingkungan berair untuk mencegah korosi. Ada dua metode pengendalian untuk mencegah korosi ini, yaitu ada pemantauan pH, yang kedua ada penghilangan oksigen terlarut. Nah, metode pengendalian ini umumnya diterapkan pada struktur bawah laut, seperti pipa atau tangki penyimpanan, di mana pengurangan oksigen dan penyesuaian pH sangat penting untuk mengurangi laju korosi. Selanjutnya ada pengendalian korosi di lingkungan terbatas. Yang pertama ada metode pengendalian lingkungan, yaitu di lingkungan tertutup. Pengendalian korosi di lingkungan tertutup bisa lebih efektif karena lebih mudah mengatur faktor lingkungan seperti kelembaban, suhu, dan paparan oksigen lainnya. Ada pentingnya pengendalian yaitu untuk dalam lingkungan terbatas, faktor eksternal yang mempercepat korosi adalah udara atau kelembaban tinggi yang dapat dikendalikan untuk mengurangi dampak korosi. Ada beberapa contoh aplikasi untuk di lingkungan terbatas, yaitu sebagai penghalang korosi, di mana menggunakan bahan penghalang seperti mastic dapat mencegah kontak langsung antara material dengan elemen yang menyebabkan korosi. Dan yang kedua ada mengurangi perawatan berkala. Dengan cara ini, kebutuhan untuk melakukan perawatan rutin dan pemeliharaan dapat dikurangi karena penghalang tersebut memperlambat atau menghalangi proses korosi untuk waktu yang lebih lama. Nah, kesimpulan dari yang saya bacakan ada tiga. Yang pertama ada pengendalian kelembaban, yang kedua ada penggunaan gas inert, dan yang terakhir ada pengendalian lingkungan berair. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.